Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. kembali lagi di cerita serem. Wis, mantap Ya. ya. Gitu. Mantap dong, Bang. Jadi gini pemirsa, kita akan bercerita serem di setiap segmen. Tapi ini akan membahas masalah kuntilanak. Seru nih kayaknya nih. Kuntilanak gitu. Serem dong, Bang. Iya, serem banget ya. Terus, Kita nanti bakal masalah kuntilanak yang dibicarakan nih. iya. Mungkin kita kenalan dulu. Saya Ridwan, dan di sebelah saya ini, Saya Akbar. ya, salam kenal ya untuk semua ya. Semua ya, penonton, pemirsa. Ya, gini aja Bang Akbar ya. Iya, gimana tuh Bang? Gimana? Coba cerita ini, cerita serem yang pernah dialami. Cerita serem yang pernah dialami nih, seumpamanya mana-mana itu ketemu apa, pasti semua orang punya cerita. Cerita serem, Iya, entah itu betul. dalam mimpi, ketika jalan malam, ketika lagi main kemana gitu. Coba Bang, cerita Bang, ada Bang? Ngobrol aja Bang. Kayaknya banyak ini cerita soal gitu Bang. Coba. Nah, jadi pas awal itu saya kan ke Bogor nih Bang. Waktu itu saya itu sama teman-teman ada acara LKS, latihan dasar kepemimpinan. Aduh, masih muda ini Bang. Iya, makanya kan. Masih muda Bang. Nah, di situ saya di Bogor. Di Bogor itu yang namanya desanya Desa Parigi. Dan itu dia tempatnya di pelosok paling bawah. Nah, di situ kami ngadain LKS sama teman-teman pengajian santri. Kita ngadain LKS dan di situ kami juga menemukan hal-hal mistis. Waduh, serem. Iya nih, makanya sampai teman saya itu ada yang pingsan, sampai ada muntah-muntah gitu Bang. Makanya, Oh, dampaknya luar biasa ya. iya makanya itu Bang. Nah, yang paling menyeramkan nih bagi saya itu Bang, pas pada saat saya lagi mengawasi para peserta LKS. Oh, ceritanya Bang nih panitia. Iya, saya panitia. Nah, benar. Nah, pas saya ngawasi panitia LKS, saya itu sebagai panitia itu saya nanya-nanya ke pesertanya Bang. Kayak nanya-nanya tentang pertanyaan lah soal gitu. Nah, nggak lama tuh teman saya yang pesertanya itu melihat di belakang saya tuh kayak ada kuntilanak Bang. Ya, katanya kuntilanak di sebuah pohon yang gede. Gak lama kuntilanak itu turun kayak di belakang saya langsung gini. Oh, mau nerekam gitu ya. Iya. Oh, Nah, teman saya bukan bilang sih, dia lebih tepatnya kayak kode-kode pakai mata, kayak lihat ke atas gitu. Nah, pada situ saya nggak nyadar kalau itu kode kayak gimana ya kan. masih tahu lah gitu. Iya, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Katanya itu celana, cuman dia pakai kode nggak pakai omongan. Mungkin kalau kata dia gini, seumpamanya ngasih tahu, Bar, ada kuntilanak. Iya, Waduh, bubar itu ya acara. iya. Pada kabur semua pada Makanya, ngacir. Iya. Nah, terus? Nah, di situ tuh pas kuntilanak di atas, saya juga merasakan merinding Bang. Pasti itu. Iya, karena Pengalaman setiap orang. iya pasti merinding, kayak suasana badan saya tuh kayak panas, keringat dingin gitulah. Iya. Nah, udah tuh saya di situ relax aja, nggak terlalu ditakut-takutin juga. Nggak lama itu saya madep ke kiri, karena di posisi kiri itu kayak ada pohon gede juga. Saya ngeliat kan. Nah, di situ kayak ada ngintip Bang. Nggak tahu ini kayak perempuan putih, kayak celana mungkin ya. Dia kayak ngintip gini doang. Pas saya ini nengok, siapa ya, mungkin saya positif pikir lah,
mungkin peserta atau enggak orang sekitar lah, warga segitu ya kan. Iya. Udah tuh saya ngintip. Terus saya jalan tuh, nggak lama kayak ada yang manggil, bang. Pas saya nengok itu, pas saya nengok ke kiri lagi tuh udah nggak ada tuh sosok perempuan itu. Nah, nggak ada. Pas saya jalan samperin ke panitia lain, gak lama peserta ada yang muntah. Waduh. Muntah, nggak tahu itu pingsan, awalnya pingsan. Nah, pas nggak lama nyadar dia muntah banyak tuh. Jadi awalnya pingsan dulu gitu ya? Iya, awalnya pingsan Dulu, mungkin capean, terus ya mungkin ada yang masuk ya. juga kali makhluk astral itu kali ya. Bener, Terus gitu pingsan, berapa lama tuh bang? sekitar paling ya 20 menitan mah ada. Lama juga ya pingsan. Iya. Nah, baru pas ada dia sempet kayak nengok tatapannya kosong. Waduh. Nah, di situ habis nengok dia merasakan mual tuh, muntah. Langsung gue kayak muntah biasa lah, gimana gitu ya. Udah tuh pas lama dia pingsan lagi bang. Tiba-tiba ya. Lama juga itu pingsannya. Yang kedua itu lumayan cepat lah, nggak terlalu lama. Paling ya sekitar 3 menitan lah. Iya. Nanti bangun, tatapan kosong juga, bengong gitu. Ada ternyata lihat ke pintu, di pintu ini kan ruangan. Ya, diperhatiin pintu. Saya nengok nih, perempuan yang tadi wah. Yo. Makanya, nah ini tadi perempuan yang sama. Kuntilanak mungkin. Kalau ini apa ya, kayak mukanya nggak kelihatan jelas, sedikit lah. Dia kayak darah gitu loh. Ya mukanya kalau nggak salah darah gitu gimana ya kan. Nah di situ badan saya merasa kayak panas juga tuh. Nah nggak lama hilang lagi tuh. Udah hilang. Terus yang pingsannya juga udah normal balik, udah dibawa tidur sama dia, udah istirahat lah gitu. Kenapa saya mau istirahat, nenangin pikiran, nenangin kekacauan yang tadi selama kegiatan LKS itu. Ya udah saya istirahat, dan berobahan, dok. Ada yang buka pintu bang, gitu. Ya udah pasti stop aja. Apaan? Apa ada peserta yang masuk atau peserta yang keluar kan? Itu nggak curiga tuh angin atau apa gitu? Enggak bang, saya nggak pikir kain. Paling saya pikir kayak orang masuk lah. Kayak mungkin kan situ kan posisi banyak orang kan. Mungkin ada orang yang pengen keluar ke toilet atau ke WC gimana kan. Pas saya bangun, pas saya nyalain lampu kan posisi mati tuh lampu, ya kan? Saya nyalain lampu, tuh saya cek tuh inian peserta sama teman-teman panitia yang lain. Saya cek, komplit, nggak ada yang keluar. Tapi posisi pintu kebuka, ya kan? Udah tuh saya tutup pintu sambil saya cek keluar, ada nggak ya? Dan nggak lama pas saya lihat ke atas, ada tuh bang, perempuan tadi itu. Dia lagi. Oke. No, perempuan bisa tiba-tiba hilang begini cepet kan, tiba-tiba pindah ke atas lagi kan. Itu di apa, di plafon atau di apa itu? Di pohon. Di pohon lagi. Oh, dia nggak jauh dari begitu pohon. mau nutup pintu, ngeliat begitu. Iya. Pas mau tutup pintu, kan saya ngecek dulu sebelum tutup pintu, ngecek dulu keluar ya. Kan di posisi belakang pintu itu, belakang kan itu posisi pintu belakang kan ya. Pas belakang kan itu banyak pohon-pohonan. Nah makanya saya ngecek tuh pintunya di pohon. Itu pohon apa tuh? Waktu dari pohon, nggak salah dari sana banyak pohon duku ya. Pohon duku sama mangga. Cuma lebih gede
lebih kalau pohon duku kan agak kecil kan batangnya. Dia pohon Dia mangga lebih kali. mungkin ya. Pohon mangga biasanya. Iya. Oh, Nah, banyak pohon bambu juga bang. pohon bambu juga ada. Tapi di situ pohonnya pohon gede, berarti mangga kali ya. Iya, bangga. Udah tuh di situ saya lihat ke atas putih, ada putih-putih kan. Kayak ibaratkan kainnya begini-gini kan. Tuh kan gimana enggak? Disebut ngerumbai. Iya. Begitu posisi kan lagi nggak ada angin. Saya pikir kain masa kok gerak kan. Iya. Ya udah tuh. Saya lihat ke atas, udah saya cekin lagi udah amat. Saya tutup pintu. Saya ke bawah. Terus turun. Aduh. Nah, Langsung buru-buru tutup pintu. iya langsung tutup. Aduh, kunci nggak bisa dikunci. Iya biasa gitu kalau panik. Iya, Kalau panik biasa gitu. nggak bisa dikunci kan. Ya udah tuh. Akhirnya bisa, pluk. Saya kembali tidur. Udah, saya tidur lagi. Terus nggak lama kaki saya ada kayak Ada yang narik Iya. Oh ya. pisang lah. Saya pikir malah lihat teman saya juga kan positif thinking aja kan. Siapa lagi kan? Pisang aja nih. Lalu saya cek lagi tuh. Pada tidur ya. Udah tidur lagi. Udah gitu. Nah, udah situ saya tenang habis itu. Gitu sih bang, itu cerita serem. Waduh. Benar-benar menegangkan ini penonton nih. Iya. Karena waktu LDKS ya. LDKS. LDKS tempatnya di kampung gitu ya. Tempatnya emang udah banyak kayak hutan lah ya, yang masih banyak pohon-pohonan. Rumahnya juga Nggak kayak di Jakarta. Iya. Rumah-rumahnya masih sedikit, terus lebih banyak pelosok lah. pohon sama sawah lah ya. Iya. Di situ kali ini LDKS, rumah jarang ditempatin lagi ya. Bener Rumah itu bukan villa, bukan villa. di rumah komplek ya. Rumah biasa gitu ya. Terus di situ ada itu enggak kisah di situ, kalau di situ ada kuburan atau apa gitu? Kalau kuburan sih nggak ada. Agak jauh ya. Agak jauh sih bang. Kalau sekitaran situ sih, kalau diperhatiin mah kagak ada kuburan sama sekali. Nggak ada. Tapi kalau misalkan agak jauh agak kan jauh contoh, dikit. ya tuh ada yang namanya makam umum. Bukan TPU lah ya. Iya, tempat TPU. pemakaman. Bener. Mungkin karena banyak pohon-pohon kali ya. Iya. Ada pohon bambu, Iya pohon mangga, duku banyak. Ya udah kayak hutan ya gitu ya. Iya emang dia lebih ke dalam pelosok itu, kampung aja. Makanya kan banyak tuh yang kejadian kayak tadi gitu. Sampai kan teman saya tuh yang si A, misalkan si A itu yang bilang ke saya itu, ya, kalau di belakang saya itu kayak ada setan, kuntilanak. Iya. Serem gitu ya. Ya dia sampai kode-kodein bang, katanya pakai kacamata, pakai mata gitu ke atas. Nah itu kan besoknya kan dia langsung bilang ke saya, gue pengen ngomong gitu, kata dia. Ngomong apaan? Itu yang semalam gue ngeliat kuntilanak. Ya bang, Serem ya. serem banget bang, Katanya. mukanya hancur, belatung banyak kata dia. Belatung banyak, terus kan dia posisi kayak mau nekam saya, nggak tahu nekam saya atau nekam yang di situ lah. Dia bilang gitu. Saya tanya, emang kuntilanaknya ngapain? Itu dia terbang ke belakang, dari belakang lu. Makanya kan gue dari tadi gue kodain pakai mata, lu nya nggak ini. Oh gitu. Dari situ padahal gue udah tahu, perasaan gue udah gak enak. Makanya kan gue kayak nggak mau nengok belakang. Jadi begitu dikodein, sebetulnya sebelumnya emang udah berasa Emang gitu. udah berasa. Gimana sih gitu kan?
Berarti itu merinding gitu. pada saat itu ada nggak kendus bau-bau apa gitu, bau menyan, bau melati gitu. Biasanya kalau lagi gitu ada aja tuh bau-bau tuh. Bau-bau sih pas awal mau ngadain itu LDKS. Oh, malah Pas awal mau mulai Itu kan udah mulai pas berasa mau, iya, bau. kan kita tuh mau ngadain LDKS itu malam-malam jam 12 itu namanya jurit malam. Jurit. Iya, jurit malam. Ya, ya, jadi peserta kan pada keluar malam-malam, ibaratkan katanya uji nyali, ya kan nyari sesuatu. Ya itu juga nyari sesuatu itu kayak nyari panitia buat nyari pertanyaan gitu. Dan itu juga bakal dinilai bagi panitia. Nah, oke kan jam 12 malam pas mau ngadain jurit malam itu, sebelumnya saya ngendus kayak bau melati gitu. Melati. Iya, melati. Gimana sih bau melati kan ya? Emang kesukaan dia itu kayaknya. Ya mungkin. Nah makanya kan pas bau melati gak lama sempet hilang tuh baunya. Nah pas baunya hilang, yaudah saya fan aja kan, langsung lanjutin lagi. Nggak punya pikiran sono deh lah ya. Iya, nggak pikiran kayak ada bakal gangguan apa-apa lah ya kan. Nah udah lama pas itu, pas abis baunya hilang, lanjutin kan tuh jurit malamnya. Nah lanjutin, ya udah lah, nggak ada tanda-tanda lah, nggak tanda-tanda hal-hal mistis gitu kan ya. Itu waktu kejadiannya jam berapa tuh? Pas temen ada yang muntah atau pingsan terus muntah gitu. Kalau kejadian yang pas pingsan, Ya, kurang tahu sih jam berapanya. Pokoknya kan saya itu mulai LDKS itu jam 12-an malam, bahkan setengah satuan lah. Ya, tapi udah mulai. nggak sampai pagi kejadian yang pingsan muntah itu nggak sampai pagi. Enggak, paling kejadian itu sampai jam 3-an Kurang malam. lebih tuh Ya mau menjelang subuh lah. kejadiannya. Ya, mau menjelang subuh tuh kejadian. Udah pas dari kejadian itu ya banyak kejadian yang sampai muntah, pingsan kan. Ya bahkan ada yang apa namanya santri peserta itu sampai ditunjukin sama bapak-bapak katanya. Oh, ditunjukin apa tuh? Tunjukin jalan. Oh, Nah padahal di jalannya itu ditunjukin apa tuh? tunjukin jalan katanya kan kayak sini gitu, bapak manggil. Nah pas pesertanya itu dia bilang dia kan karena nggak tahu jalan kan ya, udah jadi dia ngikutin jalan yang sebelah kanan. Jadi kan ada dua jalur, kanan sama kiri, kan seharusnya kan ke kiri. Nah, sedangkan yang ke kanan itu kayak jurang. Astagfirullah. Iya kayak jurang gitu. Jadi kalau nggak ditunjukin tuh si bapak, bocah tuh bisa masuk gitu ya? Itu bakal bisa masuk. Itu karena panitia yang lihat dia ke kanan, yang ke jurang itu. Jadi maksudnya si bapak ini biar orang itu kejebuk. Iya, kayak sholat nyari tumbal gitu. Bahaya banget sih bisa Ya begitu kan? nggak ya? Udah lama panitia nyamperin, hei kamu kemana? Ya, ini kesini kan? Bukan, itu jurang. Iya. Sedangkan jurang itu kayak jurang gimana sih, terjun ke bawah, Iya. dalam banget. Ke dalam ya. Nah sedangkan panitia langsung buru-buru yang kamu sini. Padahal di situ dinandain jangan ke sini. Udah ada tandanya. Iya, tapi tiba-tiba nggak ada. Gelapin itu benar. Iya, tiba-tiba nggak ada. Oh tadi kadang bilang ada orang nggak belum sini. Saya nggak tahu kalau itu sangkanya panitia mungkin kan ya. Nah ya udah, pas udah ke jalan kiri, udah jalan terus, udah panitia kamu ke sini jalan ini, jangan ke situ ya. Sini jurang, kamu nanti jatuh bahaya. Kalian nanti bisa mati gimana gitu. Nah, kalian ke kiri aja. Karena emang ini jalan yang benar. Jadi itu. Nah, jadi kalian udah ikutin jalan, lurusin aja. Nah pas si orang ini nih, peserta ini, dia ke kiri udah lewat ke atas kan, lama ke atas. Nah di situ ada panitia
yang apa, yang ngejaga pos 2 lah, ibaratkan pos 2 yang ngejaga. Dia ngasih pertanyaan. Nah, sedangkan peserta melihat di sampingnya, di samping peserta ada nenek-nenek, Waduh. nenek-nenek bungkuk megang tongkat. Dia mukanya agak serem gitu, darah-darah gitu. Tanya, ya udah tuh. Terus juga peserta kan ada tuh yang anak kecil kelas 3 SD-an lah. Dia juga pengen dipegangin sama nenek itu. Pegang. Dia dipegang. Anak kecilnya gini, apa sih gitu katanya. Terus panitia juga nyadar, kenapa dek? Ini kita ada yang megang ya. Aneh nggak ada, nggak usah bercanda kata panitia. Iya. Udah tuh pas lama peserta pindah ke pos lagi, pindah pos 3. Panitia yang di pos 2 ini yang tadi diganggu nenek-nenek, dia juga sempat digangguin panitianya. Dia kayak cuma digangguin suaranya doang. Ya kata nenek-nenek gini, kamu jangan gitu, sini tempat kami, kamu jangan main sini lagi. Oh. Itu nenek-nenek bilang kayak ngasih, kalau misalkan kamu kesini lagi takutnya bakal kejadian kayak tadi. Kejadian yang apa, dia bisa Mungkin ke dia dia kayak gitu. macam-macam ya. Iya makanya udah. Tapi alhamdulillah ya semua berjalan lancar ya. Alhamdulillah lancar ya, walaupun sedikit banyak gangguan. Ya semuanya Aman. selamat sampai selesai acara. Saya Gitu aja pemirsa, cerita serem kali ini. Jadi intinya mah ketika kita ada di tempat orang lain, apalagi tempat itu tempat yang ya kira-kira angker lah, kalau bisa izin dan harus mungkin harus sopan karena mungkin orangnya banyak ya. Mungkin orangnya banyak, namanya peserta LDKS ya, pesertanya banyak ya, pastilah ada aja orang-orang yang anak-anak yang kurang sopan, kurang santun, juga jadi mungkin iya. kencing sembarangan lah. Betul. Terus main lari-larian, terus ada makhluk astral yang keinjek atau kedorong, ketendang gitu kan. Iya. Bisa jadi mereka nggak suka, apalagi berisik begitu kan. Pasti nggak suka makhluk itu diganggu. Ya mungkin sampai di sini dulu bang ceritanya bang. Ya pemirsa ya. Iya, lumayan serem lah ya kalau untuk cerita-cerita untuk orang yang LDKS nih terutama nih. Jangan sembarangan. Yang udah pengen ikut-ikut LDKS itu kemah-kemah itu jangan pernah kalian sembarangan di tempat itu. Walaupun itu tempat bukan punya kalian, tapi pasti bakal mesti saling menghormati. Seperti menghormati sesama lingkungan. Iya, di lingkungan harus ramah tamah ya. Dah begitu aja untuk cerita serem kali ini. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan untuk yang baru gabung jangan lupa subscribe dan like, comment dan share terutama. Ya betul. Ya gitu ya. Ya. Nanti kalau ada yang punya cerita silakan di kolom komentar di bawah. Cerita yang seru nanti bakal diceritain. Betul bang. Bakal dibaca-bacain. Kita bikin ceritanya kalau mau jadi narasumber pun seperti Abang Akbar ini, ya boleh lah nanti. Ya, nanti kami undang ya. Kami undang atau kami datang deh ke tempat situ, ke tempat Anda yang mau bergabung. Ya mau syuting di mana terserah, mau di hutan ke ayo, atau di kuburan boleh ayo. Asal sopan jangan dulu. Ngeri juga ya. Ya udah begitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di cerita seram.